Waliyashhadalahu at-tariqani. Kayak kita sekarang berangkat ke sini, ya itu kalau kita lewatin yang kita lewatin itu nanti akan bersaksi gitu. Karena itu kalau kita sholat sunat dianjurkan kalau habis sholat fardu kita sholat ba'diyah itu geser sedikit gitu. Tempatnya jangan di situ juga kalau masih bisa. Supaya apa, tempat sholat kita nanti jadi saksi gitu. Ya, jangan di tempat yang sama maksudnya. Kalau masih bisa, tapi kalau orang tarawih kan susah ya, karena rakaatnya banyak gitu ya. Kalau pindah-pindah semua repot. Ya kalau memungkinkan gitu. Liyashhadalahu ya supaya nanti bisa menjadi saksi. Yang kedelapan, sunnahnya ta'jilu sholat idin nahri fi awwali waktiha. Disunatkan kalau sholat idul adha itu supaya dikerjakan di awal waktu. Artinya begitu sudah matahari meninggi kira-kira biqadri rumhin ya 1,5 meter atau 10 menit lebih, itu supaya segera dilaksanakan sholat idul adha. Itu kalau sholat idul adha dipercepat. Dan alasannya apa? Likayatasi al-waktul udhiyati ba'da sholat, supaya kesempatan untuk motong korban itu bisa dipercepat setelah sholat. Jadi kalau sholatnya diduluin berarti motong korbannya juga bisa segera. Yang kesembilan, takhiru sholat idul fitri ila irtifa'i syamsi qadar rumhaini. Adapun sholat idul fitri sunatnya diundur, yaitu kira-kira matahari sudah meninggi seukuran 2 tombak. Kalau sunatnya itu kan 1 tombak ya, kita sholat duha gitu. Duha tuh kalau bisa walaupun begitu matahari terbit sudah boleh duha fi awwali waktiha. Karena itu ada orang bilang sholat apa? Isyraq ya. Sholat isyraq itu sebenarnya sholat duha fi awwali waktiha. Bukan sholat isyraq. Sholat di awal waktu, sholat duha maksudnya gitu. Cuman karena sudah kadung populer ada sholat isyraq. Padahal sholat pas matahari terbit itu haram. Nggak boleh ya. Nah kalau sholat idul fitri hendaknya diundur sampai kira-kira ukuran 2 tombak. Supaya apa? Likai yattasi'a waktu ikhrajil fitrati qabla sholat. Supaya ketika kita di hari raya idul fitri itu punya kesempatan untuk bagi-bagi zakat fitrah. Sebab mengeluarkan zakat fitrah itu yang paling afdal adalah sebelum sholat id. Jadi habis subuh itu langsung dikirim-kirimin itu kalau perorangan ya, untuk diterimakan, diberikan kepada mustahiknya. Supaya cukup waktunya sholat idul fitri itu hendaknya diundur gitu. Ya, lihat tasya waktu ikhrajil fitrati qabla sholat, sebelum sholat. Saya waktu kecil masih ngalamin itu, orang tua saya itu kalau sudah habis subuh, sudah terang dikit langsung kita disuruh sono bawa beras itu. Jadi yang dipakai adalah waktu yang afdal ya, kepada encing saya, kepada nenek saya, kepada itu. Saya yang ikut bantuin lah gitu, masih kecil tuh. Ya. Rupanya cara mendidik orang tua kita seperti itu gitu, langsung dipraktekin. Kemudian yang ke-10, al-fitru qabla sholati idul fitri. Kalau sholatnya sholat idul fitri, sunnatnya makan dulu. Karena 1 bulan penuh di bulan Ramadan kita nggak pernah makan di pagi hari itu. Kalau udah subuh nggak boleh makan lagi.
Maka ketika akan sholat Idul Fitri, sebelum sholat sunat makan dulu. Yang dimakan apa aja, korma atau ketupat atau apa. Jadi al-fitru qabla sholat yang Idul Fitri. Wal afdalu ayyakuna bitamrin, yang paling afdal yang dimakan itu adalah korma. Korma ya. 1, 3 witron ya. Jumlahnya ganjil. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Likai yamtaza yaumul idi amma qablahu bil mubadarati bil akli. Untuk supaya berbeda hari raya Idul Fitri itu dengan hari sebelumnya, di mana hari sebelumnya kita 1 bulan penuh nggak pernah makan di waktu setelah subuh karena kita di bulan Ramadan. Untuk membedakan itu, ketika mau sholat Idul Fitri hendaknya langsung makan dulu. Makan apa aja tadi, yang afdolnya korma ya. Al-imsaku yang ke-11, yang terakhir nih, sunnahnya adalah imsak. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu seperti hanya orang puasa. As-saumu hiya al-imsaku, yang disebut puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum dan seterusnya. Jadi disunatkan al-imsaku min tulu'il fajri fi Idil Adha. Dari sejak terbitnya fajar masuk waktu subuh pada hari raya Idul Adha, tidak makan, tidak minum dan sebagainya, hatta yafrugha min sholatil idis, sehingga selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Wa yanhara, dan juga telah dilaksanakan pemotongan hewan. Wa ya'kula min udhiyatihi, baru makan dari daging yang dipotong itu. Gitu. Tapi kelamaan kali, apalagi dimasak dulu terus.